gimana Pak? Diskusi kasus apa? Nah, ini Bu, saya ingin mendiskusikan mengenai dinamika yang ada di sekolah saya. Kebenaran tahun ajaran ini kepala sekolah di sekolah saya itu kan baru Bu, namanya Ibu Rosdiana. Jadi dia di sekolah kita SMA Karakter Mulia, dia kepala sekolah baru di tahun ini. Nah beliau karena beliau kepala sekolah baru itu kan belum mengerti benar mengenai karakter terus bagaimana ketercapaian akademik kita itu kan dia belum mengerti benar. Nah karena beliau belum mengerti benar tuh mengerti secara langsung tuh beliau meragukan kinerja kita sebagai guru dan meragukan kemampuan akademik siswa. Dimana karena beliau meragukan kemampuan guru dan siswa, beliau minta supaya kita sebagai guru itu mendongkrak atau menaikkan nilai siswa masing-masing setiap 10 poin setiap mata pelajaran. Maksud beliau sih bagus gitu Bu ya, maksud beliau supaya siswa-siswa kita ini pada saat lulus nanti bisa diterima di perguruan tinggi negeri, gitu kan? Tapi ya agak gimana ya, agak ragu juga Bu, karena seakan beliau ini tidak percaya pada kinerja dan integritas kita sebagai guru gitu ya. Nah kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Ya sih Pak, menurut saya kalau saya jadi guru di sana, saya akan berpikir berbasis hasil akhir Pak. Karena di sini sekolah kita akan dinilai oleh masyarakat lulusannya terbaik. Jadi di sini dinilai lulusan sekolah kita 25% bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Walaupun sebenarnya saya dilema juga Pak, karena di sini antara kebenaran melawan kesetiaan Pak. Nah, di sini kebenarannya itu kita harus benar-benar membuat nilai murid itu real gitu Pak, real. Dimana kita harus sesuaikan dengan kemampuan murid lah untuk lulusannya. Tapi di satu sisi kita juga harus setia dengan peraturan kepala sekolah Pak. Jadi seperti itu. Kalau saya sih mungkin saya akan memberikan kegiatan tambahan bagi murid supaya nilainya bisa tambah sehingga ada bukti bahwa saya menambah nilai murid tersebut, ada kegiatannya, jadi itu ada bukti fisiknya. Jadi nggak serta-merta saya langsung tambah secara sulap Pak. Jadi saya akan adakan kegiatan supaya ada bukti bahwa saya telah menaikkan nilai mereka sehingga bisa dipertanggungjawabkan nilai tersebut. Jadi kelulusan murid kita akan bagus nanti untuk masuk ke PTN nanti Pak. Jadi seperti itu. Untuk masuk ke PTN yang diharapkan itu ya. Ya, Jadi saya akan walaupun dilema ya, saya akan melakukan hal seperti itu Pak. Walaupun di sini dilemanya kebenaran melawan kesetiaan. Jadi saya juga harus setia dengan peraturan di sekolah Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya melihatnya hampir sama kayak seperti Ibu ya. Saya melihatnya dari prospek jangka pendek dan jangka panjang. Jadi secara jangka pendek sih emang benar ya Bu ya. Secara keputusan yang dibuat sama kepala sekolah itu secara jangka pendek siswa itu emang nilainya bagus dan kepercayaan sekolah pada sekolah kita itu, kepercayaan masyarakat sama sekolah kita itu bagus karena nilai siswa itu bagus. Tapi saya melihat juga dari segi jangka panjangnya kita takutnya nanti tidak bisa mempertanggungjawabkan nilai siswa yang tinggi itu, ya kan? Kalau menurut saya sih apa adanya gitu ya, karena dari selama ini yang kita ajarkan, kita mengajar itu nilai siswa ya terbilang cukup baik Bu. Tapi karena kepala sekolah ini mungkin terlalu perfeksionis ya Bu ya, jadi beliau mintanya ini nilainya yang tinggi aja Bu, seperti itu. Jadi dari jangka pendeknya sih menurut saya baik, tapi cuma dari jangka panjang itu belum bisa menjamin atau menjanjikan hal yang baik buat kita semua. Bagaimana nanti jika setelah siswa itu lulus dan kemampuan mereka itu tidak setara dengan apa yang tertulis di rapor mereka. Jadi yang kita tulis sangat baik sebenarnya kemampuannya biasa-biasa saja seperti itu. Tapi dari saran Ibu tadi kita memberi latihan, mungkin itu bisa membantu Bu ya. Bisa membantu kemampuan siswa itu supaya hasilnya yang ada di rapor sesuai sama daya kognitif mereka ya Bu ya. Ya. Terus kira-kira menurut Ibu mengambil keputusan kalau kita menghadapi dilema seperti ini Bu, bagaimana kira-kira keputusan yang perlu kita ambil? Keputusan yang kita ambil, kalau saya akan mengikuti saja saran dari kepala sekolah kita tadi membuat kegiatan keamanan tadi dan supaya ada bukti Pak, bukti dan yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa tidak serta-merta nilainya langsung naik 10 poin, tetapi ada kegiatan di dalamnya yang kriterianya supaya bisa murid itu naik nilainya 10 poin seperti itu Pak. Jadi akan memberi dampak lagi bahwa
kelulusannya sesuai. Jadi sesuai kriteria tadi, murid bisa diterima di PTN. Jadi menurut ibu ini, ibu mengambil keputusan berdasarkan berbasis apa bu? Apakah berbasis? Ini saya berbasis hasil akhir Pak. Berbasis lahir. Ya, hasil akhirnya yang diharapkan kan nilainya baik dan seperti harapan kepala sekolah. Gitu, Pak. Nah, kalau menurut saya yang itu agak bertentangan sedikit sih bu ya, karena mungkin saya agak disiplin dan taat sama peraturan ya bu ya. Jadi saya berbasis peraturan sih mengambil kesimpulan atau mengambil keputusannya itu. Jadi peraturannya beneran di sekolah kita kan mempunyai peraturan untuk kejujuran, terutama di visi misi kita sudah jelas itu menjunjung tinggi kejujuran. Nah sedangkan yang kita lakukan itu kan seakan bertentangan bu sama nilai kejujuran sendiri. Kita pengen hasil maksimal tapi dengan cara yang tidak baik, dalam hal ini yang tidak jujur itu bu ya. Nah bagaimana kira-kira kalau kita diskusikan hal tersebut? Apakah kejujuran di atas hasil akhir atau kita perlu mementingkan hasil akhir di atas kejujuran? Kalau saya sih sebenarnya lebih mementingkan kejujuran di atas hasil akhir, karena tadi saya dilema Pak antara kebenaran dengan kesetiaan. Seperti tadi itu dilemanya di sana, karena saya ingin setia kepada peraturan sekolah, jadi saya harus mengikuti anjuran kepala sekolah untuk menaikkan nilainya tadi jadi 10 poin, dengan catatan saya memberikan dia kegiatan tambahan sesuai kriteria agar nilai yang tadi 10 poin itu didapat dari sesuai dengan kelayakan dan seperti itu. Jadi ini ibu lebih tetap jujur kan, tetap jujur kan, tetap saya jadinya kegiatannya jujur diadakan, nilainya juga ditambah itu nggak langsung disulap kan. Jadi nilainya itu kan tadi di up, saya up 10 itu dengan kegiatan yang dilakukan oleh murid. Jadi saya tetap melakukan. Jadi real ya. Jadi real nilainya itu sebenarnya nilai real ditambah tapi tetap dengan kegiatan-kegiatan tambahan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi itu sudah ya. Jadi kalau yang ibu kasih masukan ke saya itu sesuai peraturan juga. Jadi kita tetap jujur memberikan penilaian sesuai peraturan, tapi tidak juga membohongin diri kita sendiri ya Bu dengan memberikan nilai tambahan yang tanpa alasan itu ya. Oke Bu, terima kasih atas masukan dalam diskusi ini. Semoga kita bisa sukses bersama. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya.